Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Amalia, NIM T2019-4066 akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan manusia pada masa prasejarah. Yang pertama, roh nenek moyang. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini diduga muncul pada zaman prasejarah, yang mana pada masa itu manusia mengandalkan kehidupan berburu, mengumpulkan, dan meramu makanan. Kepercayaan ini muncul ketika fenomena mimpi saat manusia tidur. Pada saat itu, manusia melihat dirinya ada pada tempat yang berbeda dari tubuh jasmaninya. Mereka percaya bahwa tubuh yang berada di tempat lain itu adalah jiwa. Maka jiwa yang terlepas itu dianggap dapat berbuat sesuai kehendaknya. Maka berdasarkan hal tersebut, roh atau jiwanya akan sangat dihormati dan dipuja-puja. Selanjutnya yang kedua yaitu animisme. Pada kepercayaan animisme ini merupakan lanjutan dari kepercayaan roh nenek moyang. Manusia mulai memahami sebab gejala alam yang terjadi setelah mengetahui fenomena alam tersebut. Kemudian mereka mencari pemecahan masalah atas fenomena tersebut. Atas dasar perkembangan pemikirannya, manusia purba menganggap bahwa terjadinya fenomena alam tersebut disebabkan oleh roh sebagai penentu dan pengatur alam semesta. Agar manusia purba beraktivitas dengan tenang dan aman, maka mereka melakukan ritual pembacaan doa, pemberian sesaji, bahkan korban jiwa. Selanjutnya yang ketiga yaitu dinamisme. Kepercayaan ini menganggap bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya pada kekuatan gaib yang diyakini dapat menolong mereka, dan kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris dan patung. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib itu, mereka melakukan upacara, pemberian sesaji, atau ritual lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Rabiatul Adawiyah dengan NIM T2019-4044. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai toteisme. Toteisme adalah sebuah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan apakah itu? Hewan ini ada sapi, ular, dan juga harimau. Kemudian yang berikutnya ada monoisme. Monoisme atau monoteisme adalah tingkat akhir dalam evolusi kepercayaan manusia. Monoisme ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada tingkat ini, manusia mulai berpikir atas apa yang selama ini dialaminya. Mulai dari pertanyaan siapa yang menghidupkan dan mematikan manusia, siapa yang menghidupkan tumbuhan, dan siapa yang menciptakan binatang, juga bulan dan matahari. Nah, berdasarkan pertanyaan itu, manusia mempunyai kesimpulan bahwa ada kekuatan yang maha besar dan tidak tertandingi oleh kekuatan manusia. Nah, kemudian ada kapak genggam. Nah, kapak genggam ini diperkirakan merupakan alat yang digunakan oleh manusia jenis Pithecanthropus untuk berburu. Nah, kapak ini digunakan dengan cara digenggam. Alat ini pernah ditemukan di Trunyan atau Bali, Awang Bangkal atau Kalimantan Selatan, dan juga di Kalianda, Lampung.
Saya Hikmawati dengan NIM T2019-4061. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat serpih, di mana alat serpih ini merupakan alat yang terbuat dari batu. Dan juga alat ini oleh manusia purba pada zaman dahulu digunakan untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang. Nah, alat ini diperkirakan berasal dari serpihan-serpihan batu yang dibuat kapak. Jadi, alat ini bisa ditemukan di Sangiran, serta di Jombang, Jawa Tengah, dan juga bisa ditemukan di daerah Flores. Selanjutnya kapak persegi, di mana kapak persegi merupakan alat yang terbuat dari batu dan digunakan untuk mencangkul, memahat, dan berburu. Alat ini terbuat dari batu yang berbentuk persegi 4, dan kedua sisinya diasah halus. Pada salah satu sisi pangkal ada bagian lubang untuk tangkai, sementara pangkal yang lainnya pada bagian yang lainnya adalah tajam. Alat ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan juga bisa ditemukan di daerah Sulawesi. Pembahasan selanjutnya kapak lonjong. Kapak lonjong ini merupakan kapak yang berbentuknya lonjong. Nah, pangkal kapak tersebut lebar dan tajam, sedangkan ujungnya runcing dan dikaitkan pada gagang. Alat ini terbuat dari batu yang telah diasah hingga halus. Kapak lonjong ini bisa ditemukan di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan juga bisa ditemukan di daerah Papua. Baik, nama saya Neneng Bororo, NIM T2019-4042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang benda-benda peninggalan prasejarah, yaitu menhir. Menhir merupakan tugu batu yang tinggi. Diperkirakan menhir digunakan sebagai tempat pemujaan oleh manusia prasejarah. Selanjutnya yaitu dolmen. Dolmen adalah meja yang terbuat dari batu, diperkirakan digunakan sebagai tempat penyimpan sesaji untuk sesembahan manusia prasejarah. Selanjutnya yaitu sarkofagus. Sarkofagus adalah suatu tempat untuk menyimpan jenazah. Sarkofagus umumnya dibuat dari batu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya ialah tentang arca. Arca adalah batu yang dibentuk hingga menyerupai makhluk hidup tertentu. Kemudian yang selanjutnya ialah bejana perunggu. Bejana perunggu ialah benda yang terbuat dari perunggu yang bentuknya mirip dengan gitar Spanyol tanpa gagang. Benda ini dapat ditemukan di dua tempat, yaitu di Madura dan di Sumatera. Dan yang terakhir ialah kapak corong. Kapak corong adalah kapak yang terbuat dari perunggu dan bentuk bagian atasnya mirip dengan corong. Alat ini pernah ditemukan di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua.